Ya, udah. Kembali lagi di teras rumah. Teras rumah. Podcast di teras. Teras rumah. Di mana lagi soalnya bingung. Ya, betul. Nah, betul. Nah, Mar. Kan kita nih syuting take video ini menjelang 17 Agustus. Oke. Dan gue tadi kan lihat postingan lo ya. Lagi posting soal apa ya? Ada nasionalisme di situ gitu loh. Oke. Nah, gue penasaran apa yang ada di pikiran lo ketika bikin carousel atau konten itu? Oke. Kayaknya berarti harus dikasih tahu dulu dong kontennya itu apa. Oke, berarti mungkin gue jelasin dikit kali ya. Jadi gue di Instagram gue posting carousel gitu tentang tulisan kenapa Indonesia gitu kan. Apa namanya? Kan kayak gue kadang lah nongkrong sama temen gue tuh ngebahas gitu kan. Kenapa gitu kan, kayak atau enggak mungkin dari kita lah, dari mungkin generasi gue juga banyak yang kenapa sih kita terlahir di Indonesia gitu sebagai warga negara Indonesia gitu kan, kayak kita meratapi atau menyesali gitu kan, kenapa kita nggak kenapa sih kita jadi warga Indonesia dan kita hidup tuh kayak susah gitu, banyak susahnya gitu kan. Pemerintah pemerintah tuh kayak ada aja kerjaannya yang bikin kita pusing segala macem gitu kan. Nah, terus gue bikin konten lah itu kan. Itu konten postingan Instagram gue. Dari jawabannya atas dasar ya karena emang momennya Agustus gitu kan. Jadi gue pengen bahas soal Indonesia. Terus di dalam konten itu gue bilang kan pertanyaan utamanya itu kenapa Indonesia. Di slide selanjutnya gue bilang pertanyaan yang menyenangkan dibalas dengan pertanyaan. Soalnya bagi gue, salah satu pertanyaannya, kalau kita gimana kalau kita lahirnya di Jepang gitu kan? Kalau kita lahir di Jepang, kita nggak ada bikin konten marah-marah sama pemerintah, kita nggak ada bikin kritik gitu karena pemerintahnya kebijakannya jarang yang bikin masyarakat susah gitu kan. Soalnya sejauh ini Jepang ya negara maju gitu kan, berarti pemerintahnya termasuk berhasil kayak gitu. Terus ada lagi kayak sebenarnya itu di otak gue yang keluar aja sih. Jadi kayak gue ngasih beberapa negara gitu kan, beberapa negara yang coba kalau di Norwegia gitu, kalau di Norwegia dingin sih gitu kan, tapi di sana ada STMJ nggak, ada Skoteng nggak gitu kan, kayak gitu. Kita nggak tahu di sana ada apa enggak, cuman yang pasti di Indonesia itu ada. Terus ada satu lagi yang kayak kalau kita terlahir sebagai warga Swiss gitu kan, mas-mas galau kalau mau nyari Golda terus duduk di kursi besi depan minimarket, di sana ada nggak kayak gitu kan, gitu kan. Nah, itu cuma ada di Indonesia gitu. Jadi sebenarnya tujuan gue bikin konten itu untuk merefleksikan gitu kan. Ada loh hal-hal yang bisa kita syukuri gitu kan, sebagai kita yang terlahir sebagai Indonesia gitu. Emang banyak sulit ya gitu kan kita di Indonesia, tapi banyak juga hal yang bisa kita syukuri dulu gitu kan. Jadi mungkin lebih ke situ gue bikin konten itu. Oh, berarti kalau misalkan mau nyari anehnya atau yang kita nggak sukain tuh ada aja gitu ya. Tapi kalau misalkan nyari hal-hal kecil yang kita bisa kita rayakan ya nggak oke juga sebenarnya gitu konteksnya, demikian bisa gue tangkap ya. Yeah. Nah, Mar, kan mumpung lagi merdeka, lagi momennya kemerdekaan Indonesia 17 Agustus. Terus menurut lo selain kan kayak Skoteng dan sebagainya gitu ya, yang tadi sempat lo sebutin gitu kan, kekayaan kuliner dan sebagainya, ada nggak sih hal-hal yang sebenarnya bisa diperbaikin atau ini menurut lo ya yang paling penting buat diperbaiki saat ini itu apa gitu loh? Ini ngomongin Indonesia lagi masih atau misalkan
kan kemerdekaan tuh gak cuma sekedar sebagai bangsa deh, atau diri lu sebagai personal, apa yang pengen lu rayakan di 17 Agustus ini gitu. Wah, itu bagi gue pertanyaan yang cukup deep sih. Bisa. Ya, nggak apa-apa, ada waktunya kok, tenang aja, tenang aja. Tapi mungkin gue lebih pengen jawab tadi aja sih, yang tadi soal apa tuh lu bilang? Soal tadi apa? Yang pertama tuh yang perlu diperbaiki. Iya, yang menurut lo urgent banget untuk diperbaikin, atau misalkan ini ada langkah kita kalau misalkan mau jadi negara yang lebih baik gitu kan. Ini udah pasti orang juga banyak yang tahu lah. Pasti yang pertama pendidikan. Pendidikan. Jelas itu karena ya salah satu apa ya? Gue juga kayak miris lah. SDM kita tuh bener-bener rendah gitu kan. Gue nggak ngomong gue orang pintar gitu kan, nggak segala macam. Cuman banyak mungkin yang jauh lebih apa ya istilahnya ya, lebih bodoh atau sorry itu saya, tapi kayak jadi kita karena kebodohan itu gitu kan, bagi orang yang punya kuasa itu dijadiin alat gitu kan, dijadiin komoditas. Jadi orang yang bodoh ini kan jadi gampang dikendalikan segala macam. Nah itu apa ya? Ya itu bakal jadi lingkaran setan gitu kan. Nah cara memberantasnya ya dengan upgrading SDM-nya gitu kan. Ya yang paling pertama ya dari pendidikan. Maksudnya yang paling apa ya? Yang paling rasional, yang paling deket, cepet gitu kan. Yang paling masuk akal itu menurut gua. Jadi menurut lo itu jawaban optimis. Ya, ada apa jawabnya kalau ini ya? Jawaban pesimisnya? Kalau jawaban pesimis tuh gua lu tanya gitu, yang nggak ada yang bisa diperbaiki. Jadi sedih ya? Iya. Malah jadi sedih ya. Pesimis gitu kan kayak. Gua dulu. Tapi lu masih yakin? Kan tadi ngomongin jawab itu adalah jawaban optimis gue gitu kan. Tapi apakah lu masih optimis? Kalau misalnya mau jawab nggak jawab nggak apa-apa. Masih yakin. Gitu. Ini kan kalau memilih untuk percaya kan, memilih untuk percaya sama percaya itu kan. Jadi kan hidup kan banyak yakin pilihan. Tapi mungkin gue nggak yang seyakin itu. Oh nggak naruh ekspektasi tinggi. Iya. Soalnya ya capek. Yang namanya ekspektasi kan. Yang penting kita bisa kontribusi apa gitu. Lebih ke situ aja mending gitu kan. Kita kontribusi sebesar apa gitu kan terhadap apa ya? Maksudnya kemajuan gitu kan, terhadap apa namanya lingkungan gitu kan, kita punya dampak apa, lebih ke situ aja gitu. Daripada kita cuma ekspektasi terus kayak nggak ada actionnya, malah stres sendiri gitu kan. Itu yang gue rasain juga. Jadi tetap yakin, tapi keyakinannya kita tempelin ke yang punya semesta gitu aja. Betul. Soalnya balik lagi kayak balik kehidupan kita juga gitu kan. Betul. Gitu. Nah kalau gue pribadi sih, kenapa gue nanya pertanyaan itu? Karena menurut gue ada hal-hal struktural yang lebih concern gitu. Kalau misalnya pendidikan oke lah kita sepakat. Cuman menurut gue ada yang, kalau gue pribadi ya, yang paling menurut gue terasa banget yang menurut gue sangat vulgar dipertontonkan itu ketidakadilan hukum sih sebenarnya. Ini kalau buat gue pribadi ya. Kayak apa ya? Yang mungkin kadang-kadang gue resah juga ya, kadang-kadang mungkin resah kepikiran di malam hari gitu ya. Itu ada seorang pejabat publik ngomong, korupsi itu adalah olinya pemerintahan, kan gila gitu ya. Gue gak mau nyebutin siapa yang ngomong kayak gitu, pernah bikin statement gitu, gak penting. Tapi poinnya, bayangkan ada orang di pejabat publik, posisinya adalah politisi, bisa ngomong gitu loh. Nah itu kan menurut gue, anjir lu, gue gak tahu apa yang ada di pikirannya ketika dia ngomong kayak gitu loh. Berarti kan ada dalam konteks dia menjadi enabler gitu loh, jadi orang yang ada pembiaran di situ gitu loh, yang harusnya nggak gitu. Atau paling gampang deh, misalkan lagi rame ya, nanti 17 Agustus kan akan tayang sebuah film animasi bernama One for All. Gitu kan, walaupun gue akan bisa berdebat apakah angka produksinya itu senilai dengan biaya produksinya senilai dengan hasil karyanya. Menurut gue itu udah bagus dalam konteks dengan budget yang sebenarnya minim. Tapi kan kita tahu ya, kalau proyek-proyek pemerintahan ada aja lah keanehan, baik secara birokrasinya ataupun prosesnya gitu ya. Betul. Cuman poinnya itu
Yang menurut gue ada agak disayangkan gitu. Kenapa? Akhirnya kan jadi ada secara masa struktural di hukumnya tuh yang something happen ya. Gue nggak ngerti benernya gimana. Tapi harusnya sih ada dari sistemnya, dari penegak hukum berarti aparatnya ya. Kemudian hakim-hakim, jaksa yang bertindak, jaksa penuntut umum bertindak dan sebagainya. Dan itu kan ujungnya sebenarnya diedukasi gitu. Iya. Jadi ketika penegak hukum ya, aparat hukumnya tidak teredukasi dengan baik, dia akan sewenang-wenang. Jaksa dan mungkin hakimnya aneh, dia nanti akan ngambil kebijakan yang mostly menguntungkan dirinya sendiri atau mungkin menguntungkan siapa yang backingin gitu ya. Dan akhirnya kan bukan integritasnya yang dijaga gitu loh. Padahal bagi seorang hakim kan integritasnya yang paling mahal sebenarnya gitu loh. Ketika dia sudah mengkapitalisasikan atau memonetisasi integritasnya ya gitu loh. Gue kemarin sempat ngobrol sama seorang kenalan baru. Dia cerita kalau dia lagi banyak main ke lapas. Jadi ada teman-temannya yang mungkin napi di sana di narapidana. Ngapain dia main ke lapas? Tadi ada rekannya. Aku gak ngerti ya dalam kapasitas apa dia ke situ. Cuman poinnya adalah dia ketemu orang yang dia kenal. Nah, makanya dia tuh kesana tuh ketemu orang ya tadi narapidana gitu konteksnya. Jadi ada teman-teman yang secara konten mungkin ya kenalan dia yang sudah terjadi tersangka ya, dia bukan jadi pelaku lah. Kan ketok palu ya. Sebagai pelaku pidana dan perdata gitu ya. Yang menurut gue sih kan kalau gue sih kalau lu udah misalkan perdata gitu ya, berarti hukumannya kan mostly adalah dokumen, mostly hal-hal terkait hukum dan sebagainya. Yeah. Kalau pidana kan kayak misalkan kayak apa sih yang masuk pidana? Narkoba, pembunuhan. Nah, itu kan kayak gitu regulasi yang sebenarnya fatal gitu ya. Ada korban fisik ya yang terdampak secara langsung gitu. Yang ya itu menurut gue sih buat gue ya itu kalau misalnya apalagi dia ngebahas dia ada kenalannya, dia itu melakukan pelecehan. Dia udah diketok palu nih. Menurut gue tuh udah ya dia sudah layak untuk dapat hukuman sekeras-kerasnya. Karena bayangin masa depan anak itu sudah nggak terlepas dia dihukum atau enggak, pasti kan terdampak akan jadi memori besar ya di hidupnya gitu loh. Betul. Dan lo kok dia bisa lolos dari hukuman itu menurut gue nggak fair gitu loh. Lah kan nggak lolos kan? Tapi kan hukumannya tuh cuman belasan tahun penjara. Buat gue itu terlalu ringan gitu loh. Menurut gue kayak gitu. Jadi sebenarnya konteksnya mau ngapain nih? Mau ngapain gue? Iya, maksud gue gitu. Hal-hal yang kadang-kadang menurut gue nih ya, kayak penegakan hukum terlalu enteng gitu. Jadi orang ngentengin gitu loh. Ini pembahasannya berat banget nih. Lu kayak maksudnya betul gue paham, cuma poin gue nggak mau ngomong detailnya. Cuma poinnya adalah menurut gue penegakan hukum Indonesia banyak yang sangat bahasa ini ya, sangat enteng secara hukuman hingga dia contoh ya paling gampang Pak EKTP gitu ya. Itu udah hantar lagi udah dapat potongan hukuman gitu kan kayak gitu. Menurut gua anjir. Kalau misalkan yang kayak gitu aja masih di ini kan dan sebagainya ya repot gitu loh. Ya menurut gua pribadi kan menurut gua resah gitu loh. Mungkin hal-hal bikin gua sebel gitu loh kan. Kayak gitu. Nah, tapi kalau mau dirayakan gitu ya, kita di posisi sekarang itu masih bisa cukup happy dalam konteks ini. Ini yang gua rayakan ya. Gue kemarin dikirimin bukan undangan ya, jadi ada acara di desa di balai desa. Itu nanti ada kayak pildacilnya gitu, dan tetangga kita Hafiz itu ikut lomba itu, gue happy banget. Jadi maksudnya ada di lingkaran terdekat gue tuh proses keindonesiaan dan menjaga nilai-nilai religius tuh masih eksis dan gue masih happy gitu, dan mungkin nggak bisa dilakukan di negara lain gitu kan, kayak gitu. Ya. Itu sih kalau gue ya. Bisa dirayakan. Gitu. Jadi kalau misalkan kemerdekaan. Nah, Mar, apa budaya yang lu personal ya, yang paling lu senengin ketika kan banyak lomba tuh 17 Agustus ya. Lu excited gak sama kegiatan lombanya atau ada nggak lomba yang pengen lu yang ada kenangan soal lomba itu? Gue punya soalnya. Gue punya. Apa? Ikut lomba pernah. Apa lomba apa yang masih terngiang-ngiang dan happy banget menurut lu? Ya happy semua sih lomba 17-an tuh. Itu kayak yang sendok lereng, masukin paku ke botol gitu kan, makan kerupuk segala macem. Ya itu menyenangkan semua. Menyenangkan. Iya. Ada nggak yang masih terngiang? Kalau gue waktu kecil tuh gue ikut lomba waktu
gue masih tinggal di Medan ya, itu Hmm. masih baik kayaknya lu nya. Itu tuh gue pernah ikut lomba sepeda tapi bukan cepet-cepetan, lambat-lambatan. Hmm. Tapi gue kaget dalam konteks kan itu pernah ikut pertama kali ikut lomba 17 Agustus. Sebenarnya gue nggak tahu ikut lomba apa, Hmm. tapi gue ikut lombanya. Hmm. Terus akhirnya gue kalah karena gue nggak tahu aturannya gimana. Kan gue tolol, cuman buat gue tuh memori yang masih terkenang gitu. Jadi lomba apa sebenarnya sih? Ini aneh banget. Ya kan emang aneh-aneh. Iya, Kayak betul. kayak apa namanya, lomba-lombanya itu kan ada-ada aja gitu. Iya. Hmm. Pernah nggak ikut lu menang lombanya? Apa itu? Kayak waktu itu pernah menang gitu. Lomba apa itu? Masukin paku kayaknya dah. Masukin paku Suka ke botol. botol. Iya. Terus selalu menyenangkan ya kalau misalkan diinget ya. Hmm, tadi lu ngomong eh soal apa sih namanya? Merayakan 17 gitu kan segala apa lomba-lomba. Kalau gue pribadi ya, sekarang tuh gue nggak begitu suka jujur sebenarnya. Pas betul suka lu. Nggak begitu suka kayak ya ada nilai positifnya, cuman kayak ya mungkin ya hiburan masyarakat segala macam ya kayak apa sih namanya? Mereka jadi kumpul-kumpul itu positif gitu kan. Gue support, cuman lebih terlepas buat masyarakatnya gitu. Pejabat atau halayak umumnya tuh harusnya momen kemerdekaan tuh momen refleksi gitu kan. Momen ini kita mau ke umur 80 gitu kan. 80 apa yang udah kita capai gitu kan. Ya sama kayak kita ulang tahun sendiri lah gitu kan. Itu ulang tahun sendiri tuh misalnya kita udah tahun ini kita ulang tahun set gitu kan. Ya kalau gue tahun ini 26. 26 tahun gue udah ngapain aja ya gitu kan. Kan kalau orang udah dewasa kan kayak gitu kan. Ya, Pas betul. ketika ulang tahun kan. Betul. Bukan yang seremonial segala macam. Bukan cari hadiah, bukan tiup balon gitu itu ya. Dia. Maksud gue kalau untuk masyarakat umumnya gitu kan, yang lagi-lagi kalau yang punya apa ya, punya ya SDM menengah ke atas gitu kan. Ini bukan ngomongin materi, tapi maksudnya yang punya pemikiran yang maju gitu kan, pasti dituntut dan harus untuk apa ya, merefleksikan itu gitu kan. Dan yang lebih wajib lagi ya untuk si apa namanya, pemerintahnya, untuk apa namanya, pejabat elitnya itu justru harus ke sana gitu pemikiran. Jangan fokus ke seremonial segala macam gitu. Itu buat apa sih gitu kan? Kalau emang nggak ada apa namanya, nggak ada outputnya, nggak ada esensinya segala macam gitu kan. Kalau cuma sekedar perayaan doang mah nggak penting gitu mbak bagi gua. Gitu. Ya, maksudnya kan itu nilai yang dipegang ya, jadi nggak ada masalah. So, kita cukup dewasa dan nonton, gue rasa nonton konten kita juga ada cukup dewasa gitu untuk harusnya punya beda pendapat gitu ya, nggak apa-apa selama nggak ngapa-ngapain kan beda pendapat kan berarti gue benci sama lu. Kita cuma beda gaya berpikir, selesai gitu kan, kayak gitu. Ya. Nah, kalau ini kan mungkin beda ya dalam konteks dalam konteks merayakan itu balik ke lu pengen refleksi, mungkin ada yang pengen dengan merayakan dengan hal kecil, ya itu nggak apa-apa gitu. Poinnya mari tidak saling mengganggu kegiatan masing-masing. Dalam konteks ini misalkan lu malah pawai, sound horek, ngapain rusak rumah, bikin orang sakit, stres gitu dan sebagainya. Itu yang akhirnya kan malah jadi apa ya, mengganggu atau apa nggak membahayakan orang lain gitu akhirnya gitu. Malang Kabupaten full jelas. Kadang pelosok belakang jelas. Tanggal 1 sampai 31 tuh ada terus. Betul, dari jadwal malah. Udah ada jadwalnya. Ada jadwal. Di Malang Info. Betul. Jadi ya gitulah. Nah itu dia yang tadi gue bilang gitu kan. SDM-nya kayak gitu masih. Ya, makanya. Lagi-lagi gue kayak ada yang bilang kan, ya Panji ngomong ya pemimpin lu ya gambaran masyarakat lu gitu kan. Ya udah gitu, makanya masyarakatnya juga masih mentalnya kayak gitu kan. Ya mungkin cerminan kita sendiri juga gitu kan. Iya gitu. Betul. Ya maksudnya kita sebagai termasuk warga negara juga ya, kita juga support untuk apa ya buat kita bisa level up lagi lah, bisa upgrade gitu kan, untuk jadi warga yang lebih, bukan warga, manusia
makhluk gitu kan yang lebih punya apa ya, punya value, punya intelektual gitu kan. Hmm. Oke. Kalau Indonesia adalah orang, apa yang mau lu ucapin ke Indonesia? Ucapin ke Indonesia. Misalkan dia 80 tahun nih umurnya. Hmm. Apa yang pengen lu ucapin buat Indonesia? Indonesia tuh, aduh, mungkin ini gue kadang kayak ngelihat Indonesia ya kayak diri gue juga gitu. Sebenarnya potensinya banyak, besar gitu kan. Cuman kadang kita tuh kayak mendiskreditkan diri kita sendiri gitu kan, mengucilkan diri kita sendiri gitu kan. Kita nge-nerf diri kita sendiri gitu kan. Ya, jadi gue kayak ngomong sama diri gue sendiri gitu kan, ayo gitu, kita punya potensi yang besar. Makanya kita harus berpikiran maju gitu, harus berpikiran berkembang gitu kan. Jadi apalagi udah umur 80 gitu kan. Ya semoga aja gitu 100 tahun yang Indonesia emas, ya sebutan emas gitu, bukan Indonesia cemas gitu. Nah, jadi doa lu adalah semoga di umur tambahnya umur Indonesia ini makin terwujudlah impiannya untuk menjadi negara atau bangsa yang besar. Betul. Nah, kalau gue udah nih ya, kalau di Indonesia selamat, lu udah 80 tahun. Tidak semua negara ada di posisi ini tanpa gejolak. Menurut gue setiap negara punya gejolak. Tapi kalau misalkan berkaca dari negara-negara tetangga kita ya ASEAN, kita cukup oke. 80 tahun kita nggak ada drama-drama internal yang keras walaupun dalam konteks sampai meninggal perang sipil ya, cuma kayak gitu. Gue it's achievement gitu, itu adalah sebuah pencapaian. Gue harap di tahun ke depan 81 ini doa gue gitu. Jadi semoga dia getting good, baik dari apa kan, kalau Indonesia baik kan juga gue juga ikut baik. jadi gue mendoakan ini buat semua orang gitu kan, jadi kayak gitu. Jadi semoga jadi makin apa ya, rakyatnya atau orangnya, manusia dalamnya, tetangga gue atau gue sendiri itu juga jadi individu yang lebih baik. Doa gue kayak gitu. Jadi gitu aja podcast gitu kita aja pada kali ini. Ya. Sampai ketemu di teras rumah selanjutnya. Bye-bye. Bye. Berapa menit tuh? 22 pas.